Shalom saudara, selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Saya percaya kabar kita semua disertai Tuhan dalam keadaan sehat selalu. Amin saudara. Baik, kita akan segera mulai ibadah online dan sharing firman Tuhan pada hari ini. Dengan cepat saya akan bacakan saja firman Tuhan yang terambil di dalam bacaan kita pada hari ini. Ada di dalam bacaan Markus 5 ayat 25 sampai 29. Saya akan bacakan secara cepat untuk saudara. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang terambil di dalam Markus 5 ayat 25 sampai dengan 29. Saudara, tema khotbah saya pada hari ini adalah alami pertolongan Tuhan. Dari cerita yang saya bacakan tadi di dalam perikop Markus 5 ayat 25 sampai 29, kita tahu cerita ini saudara. Seseorang wanita yang mengalami pendaharaan. Kita mau belajar dari setiap tindakan-tindakan wanita yang sudah mengalami pendarahan ini, saudara. Ada yang bisa kita pelajari dari setiap tindak tanduknya. Kita mau pelajari pada hari ini. Amin, saudara. Yang pertama, saya akan bacakan mulai dari ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Nah, saudara, di tengah-tengah sakitnya yang luar biasa, pendarahan yang tidak berhenti bertahun-tahun lamanya, saudara. Di tengah-tengah kegalauan, mungkin kalau bahasa saat ini sekarang, di tengah-tengah dia sedang sekarat, ada satu hal yang dia bisa lakukan. Yang pertama, ternyata si wanita ini, dia sudah mendengar berita tentang Yesus sebelumnya. Dia sudah mendengar siapa tentang Yesus ini. Amin, saudara. Nah, saudara, untuk mengalami pertolongan Tuhan, yang pertama saya catat, kita harus memperhatikan apa yang kita dengar. Si wanita ini, di tengah-tengah permasalahannya, dia mendengar kabar berita tentang Yesus. Saya percaya di saat dia mendengar berita tentang Yesus tersiar di mana-mana. Yesus melakukan ini, Yesus melakukan itu, Yesus melakukan mujizat. Saya percaya imannya bangkit. Oleh sebab itu saudara, perhatikan apa yang engkau dengar saat-saat ini. Untuk mengalami pertolongan Tuhan. Yang pertama, jadilah seperti wanita pendarahan. Kita harus memperhatikan apa yang kita dengar. Dengarlah berita-berita tentang Yesus. Dengarlah berita-berita tentang Injil. Dengarlah berita-berita pertobatan, pertolongan Tuhan. Itu akan membangkitkan iman saudara dan saya. Ya, mengerti, katakan amin. Justru jangan mendengar sebaliknya, saudara. Jangan engkau mendengar sebaliknya. Kalau kita mendengar berita-berita saat ini, itu bisa melemahkan iman kita. Meskipun itu penting buat pengetahuan kita, itu baik untuk pengetahuan kita. Tetapi saudara, kita juga harus membatasinya. Kita harus membatasinya. Jangan sampai berita-berita pengetahuan dunia itu mempengaruhi iman kita, melemahkan iman kita, sehingga kita lupa bahwa ada Yesus yang sanggup menolong saudara dan saya. Masih ada Tuhan yang sanggup melakukan mujizat, menyembuhkan saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Jadi saudara, yang pertama saya catat di sini, untuk mengalami pertolongan Tuhan, perhatikan apa yang kita dengar. Dengarlah hal-hal yang positif. Dengarlah hal-hal yang membangun iman. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua saya temukan di sini, saya akan bacakan ayatnya saudara. Di dalam Markus 5 ayat 27b.
Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia atau si perempuan yang sedang sakit pendarahan itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Perhatikan di situ, maka ia mendekati Yesus dari belakang. Ia mendekati Yesus dari belakang. Di tengah-tengah sedang sekarat, sedang galau, sedang mengalami sakit penyakit, si wanita pendarahan itu mendekati Yesus dan menjamah jubahnya dari belakang. Nah, saudara-saudara, hal yang kedua, untuk mengalami pertolongan Tuhan, perhatikan dengan siapa engkau dekat. Dengan kata lain, untuk mengalami pertolongan Tuhan, biarlah saudara dan saya terus mendekat hanya kepada Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan. Mendekatlah kepada Yesus, sang sumber pertolongan itu. Amin, saudara. Perhatikan dengan siapa kita sedang dekat saat-saat ini. Mendekatlah hanya kepada Yesus. Mendekatlah hanya kepada Tuhan. Jangan dengan yang lain. Amin, saudara. Untuk mengalami pertolongan Tuhan, perhatikan dengan siapa Anda dekat saat-saat ini. Dengan siapa Anda bergaul saat-saat ini. Ingin mengalami pertolongan Tuhan, mendekatlah hanya kepada Yesus. Seperti si wanita yang sedang menderita pendarahan. Di saat dia sedang menderita karena sakitnya, dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sungguh tindakan yang luar biasa. Saudara, perhatikan saat-saat ini dengan siapa engkau sedang dekat, sedang bergaul. Itu menentukan. Itu sangat menentukan. Amin, saudara. Amin. Ada beberapa ayat yang saya bisa bacakan tentang dekat atau pergaulan yang terambil di dalam 2 Korintus 5. Maksud saya 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara salah bergaul akan merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara salah bergaul akan merusak masa depanmu. Ada lagi dalam Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saudara, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan berkumpul di tengah-tengah orang fasik. Orang fasik itu orang yang hanya tahu firman tetapi tidak melakukan firman. Amin, saudara. Jadi untuk mengalami pertolongan Tuhan, perhatikan dengan siapa kita bergaul atau kita dekat. Hendaklah kita tetap terus mendekat hanya kepada Yesus. Saya percaya jika saudara dan saya tetap mendekat kepada Yesus, maka saudara akan mengalami pertolongan Tuhan. Saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Saudara akan mengalami berkat Tuhan. Amin, saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir, saya akan bacakan ayatnya. Markus 5 ayat 28. Markus 5 ayat 28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Wow. Sebab katanya, garis besar, garis bawahi, katanya, kata si perempuan itu. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Untuk mengalami pertolongan Tuhan, seperti yang dialami wanita yang menderita pendarahan ini. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya. Untuk mengalami pertolongan Tuhan. Yang ketiga, perhatikan apa yang kita katakan. Apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan. Jangan mengucapkan hal yang sia-sia. Tetapi ucapkanlah perkataan iman. Ucapkanlah perkataan berkat. Seperti si wanita yang penbendaharaan itu. Wanita yang mengalami pendarahan itu. Di saat dia sudah mendekat dengan Yesus. Dan dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti akan sembuh. Saudara, perkataan ini penting. Perkataan ini menentukan. Amin.
Oleh sebab itu, jaga perkataan kita, jaga lidah mulut bibir kita. Jangan berkata yang sia-sia. Amin. Berkatalah yang positif. Karena perkataan kita bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Hati-hati saudara, perkataan saudara bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Jadi hati-hati dengan perkataan kita. 1 Petrus 3 ayat 10. Saya akan baca firman Tuhan tentang perkataan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya atau perkataannya atau mulut bibirnya terhadap yang jahat dan terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara, perhatikan lidah, mulut, bibir, perkataan ini. Amin, saudara. Itulah yang bisa kita pelajari dari tindakan, karakter, sifat wanita yang sedang mengalami pendarahan tersebut. Dia ingin mengalami kesembuhan saat itu. Dia ingin mengalami pertolongan saat itu. Dan kita bisa mengaplikasikannya pada saat ini. Amin, saudara. Untuk mengalami pertolongan Tuhan, kita harus memperhatikan apa yang kita dengar. Dengarlah berita-berita yang membangkitkan iman kita. Dengarlah berita-berita yang menguatkan iman kita. Jangan justru sebaliknya. Amin, saudara. Dan yang kedua, untuk mengalami pertolongan Tuhan. Untuk mengalami pertolongan Tuhan, perhatikan dengan siapa kita bergaul. Perhatikan dengan siapa kita dekat. Si wanita itu di tengah-tengah sakit pendarahannya yang hebat, dia malah mendekat kepada Yesus, saudara. Wow, dahsyat luar biasa. Amin, saudara. Saya berdoa, biarlah saudara dan saya saat ini di tengah-tengah pandemi COVID ini, di tengah-tengah kesukaran yang sedang kita alami bersama ini, kita semakin mendekat hanya kepada Yesus. Jangan salah bergaul. Bergaullah hanya kepada Tuhan. Bergaullah kepada Yesus. Jangan salah bergaul. Amin, saudara. Karena itu bisa menentukan kita. Dan yang terakhir, untuk mengalami pertolongan Tuhan, kita harus memperhatikan apa yang kita katakan. Hati-hati dengan perkataan kita, hati-hati dengan ucapan kita. Si wanita yang pendarahan itu tidak hanya mendengar berita tentang Yesus, tidak hanya mendengar hal-hal yang positif, tetapi langkah yang kedua, dia mendekat kepada Yesus. Langkah yang ketiga, si wanita itu berkata yang positif, memperkatakan iman. Sudah sangat penting. Yang ketiga ini sangat menentukan. Untuk mengalami pertolongan Tuhan, perhatikan cara kita berkata-kata. Untuk mengalami pertolongan Tuhan, berkata-katalah yang positif. Berkata-katalah yang membangun iman. Berkata-katalah sesuai dengan imanmu. God bless you all. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih. Terus Engkau ajar kami, terus Engkau tuntun kami. Agar supaya dalam kehidupan kami, Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.